Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Ihsaniyah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 52 dengan bacaannya tsumma qra'il Fatihata bitasydidatiha, di pertengahan itu ya. Langsung saja diterangkan halaman 52 dengan bacaan tsumma qra'il Fatihah. Qala radhiyallahu anhu tsumma qra'il Fatihata, kemudian bacalah surah Al-Fatihah. Tapi baca surah Fatihah enggak sembarangan baca. Perhatikan tasydid. Perhatikan tasydidnya ada 14. Jadi kalau kita baca Fatihah jangan baca yang terjemahan itu Latin. Baca yang Latin nggak bakal kita nemuin tuh tasydid. Gimana bedain bahasa Arab itu dengan Latin pakai tasydid? Tasydidnya ada 14. Bitasydidatiha. Karena kalau kita ringankan, hilangkan tasydid, berarti kita ngurangin satu huruf. Coba baca iyyaka na'budu. Kalau sekedar ya nggak kita perhatikan, gini juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dengan itu, pertama mengurangkan huruf, yang kedua merubah arti. Kalau iya itu ada tuh hasrin wal kaf fi mahal nasbin maf'ul bih muqaddam, artinya hanya kepada kamu. Na'budu, kami menyembah. Kalau ngucapin na'budu kami menyembah kamu, mungkin kami nyembah yang lain juga. Nyembah keris, ya, nyembah batu, pohon, mungkin itu. Na'buduka mungkin juga nyembah lain. Tapi kalau iyyaka pakai tasydid, iyyaka, artinya kalau bahasa Indonesianya karena ada tuh hasrin diartikan hanya kamu saja, nggak yang lain, hanya kamu saja, nggak ada yang lain. Itu kalau pakai tasydid. Tapi kalau tidak pakai tasydid, artinya itu matahari. Salah satu penamaan syamsun, matahari, atau dau, cahaya, itu arti iyaka. Jadi nggak pakai tasydid, artinya matahari yang kami sembah. Jadi dua itu. Pertama mengurangkan huruf, yang kedua merubah arti. Banyak sembarangan kita baca Fatihah, apalagi ini termasuk rukun sholat. Wajtahid fil farqi bainad dad wadh-dha. Ya, karena dalam Fatihah tidak ada 7 huruf. Sab'u hurufin kharajat an Fatihah. Ya, sajin, syadzin, syadzfin, atat mutabi'ah. Sajin, khazin, atat, ya, sajin, khazin, syadzfin. Sajin, khazin, syadzfin. Sa nggak ada. Satu. Jim nggak ada. Kho nggak ada. Zai nggak ada. Shin nggak ada. Zot nggak ada.
Dhot nggak ada, fa nggak ada, syadzin nggak ada tuh. 7 huruf tidak ada dalam Fatihah. Tapi selebihnya semua ada dalam huruf hijaiyah. Cuman 7 huruf saja yang tidak ada dalam Fatihah. Nah, bedakan antara dhot dan dho. Bedakan itu. Fil farqi baina dhot wa dho, wala dho. Nah, salah itu. Wala dholi. Nggak bisa ngomong dhot. Bukan do. Dho, do. Nah, dho, do. Apa berdekatan hurufnya. Wala do, do. Oke, kau belajar tajwid, lihat congor guru. Ya, lagi monyong gimana? Lagi mingkem gimana? Iya, jangan pakai nunduk, lapar tuh. Ya nunduk. Liatin. Dan metode terbaik dalam mengajarkan Al-Quran, metode talqin. Harus sob, dibuat di sini sob. Ya, bukan hanya sekedar baca kitab aja, ada Al-Quran. Sepekan sekali, ya, dengerin satu-satu. Makanya paling telaten tuh guru Quran. Nggak dia yang baca, kalau dibaca dia terus yang pinter. Kitanya blow on terus. Didengerin. Satu. Dikit aja. Nggak sampai sekaca seperempat cukup. Yang penting Fatihah dulu. Oh, bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 3 bulan. Ya, tidak apa-apa. Karena ini syarat dalam sahnya Ada lagi yang baca mustaqim, qaf diganti dha. Itu yang di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin dikatakan qaf yabisah. Kita boleh di luar sholat nggak apa-apa, mustaqim nggak apa-apa. Tapi jangan jangan kelebihan juga. Belajar di Hadramut 3, 4, 5, 10 tahun balik lagi sholat mustaqim. Nggak begitu. Mereka yang baca mustaqim itu sulit. Mereka di Hadramut itu, guru-guru kami pun di Ribatari begitu. Mereka nggak ada yang baca mustaqim. Enggak. Kalau di dalam Fatihah, dalam apalagi sholatnya sholat fardu. Ya, kalau sholat sunnah ya kita pakai ada qola, sholat sunnah. Tapi dalam fardu jangan dibiasain. Baru belajar 2, 3, 4, 5 tahun bacanya mustaqim, pada bisa mustaqim. Bahkan guru kami Habib Salim Syatri dipaksain beliau. Kalau lagi baca itu surah, dipaksain. Bisa supaya qaf, mashkuqah, mustaqim. Guru juga di semuanya. Melainkan beberapa mereka susah. Seperti Habib Abdullah bin Syahab itu baca kadang susah untuk mustaqim. Makanya beliau baca mustaqim. Karena mereka di sana sendiri itu sulit. Untuk membaca pakai qaf, mustaqim susah. Biasanya qaf diganti dengan go, mustaqim. Nah, kita baca yang biasa. Jangan diganti-ganti. Karena ada pendapat pun itu bisa membatalkan sholat juga. Pendapat pun itu bisa merubah. Iya. Merubah huruf. Wa qul amin. Katakan amin. Amin termasuk Fatihah bukan? Bukan. Amin di luar Fatihah. Makanya jangan disambung, Din. Waladhdallin. Amin. Gak boleh begitu. Jangan disambung. Kasih jeda. Dikasih waktu. Setelah ucapin dot mat lazim, walad do mat lazim, la ketemu iya atau bi, kan udah ngos-ngosan.
Jangan disambung lagi amin. Jangan, kasih jeda dulu. Nah, setelah sekedar nafas baru. Juga kita jadi makmum juga jangan buru-buru mau ngejar restoran. Imam belum ucapin nun udah amin duluan. Waladhdallin, amin. Oke, di sini ada kalanya muqaranatul makmum alal imam mubtilatus shalah. Ada kalanya satu keadaan yang bisa membatalkan sholat kalau si makmum menyertakan gerak imam. Apa itu? Ketika takbiratul ihram, Allah belum ucapan roh, makmum masuk, batal sholatnya si makmum. Mestinya kan Allahu Akbar baru dia ngucapin Allahu Akbar. Belum ucapin Allahu Akbar dia langsung masuk, batal sholat si makmum itu, nggak boleh. Juga salam, Assalamualaikum, belum ucapin mim, Assalamualaikum, langsung dia Assalamualaikum juga, batal. Ada kalanya makruh tufawwid fadilatul jamaah. Makruh yang bisa meluputkan, bisa mengangkat, mencabut dari pahala jamaah. Dia nggak dapat pahala jamaah. Ketika apa? Mengikuti gerak-gerik si imam. Imam belum ruku sempurna, dia udah ruku. Imam pas lagi tidak ikutin dia tidak. Banyak kan begitu? Cuma gitu. Imam belum nempelin terus. Nah, ini meluputkan pahala jamaah. Ada lagi yang dianjurkan menyertakan imam, sunnah. Kapan itu? Ketika imam ngucapin amin, ikutin. Ini kadang kita mau ikutin, imamnya nggak amin, imamnya sendiri nggak ngucapin. Kan sunnah, amin itu sunnah, bukan si makmum aja, si imam juga. Iya. Waladhdallin. Nah, dia diem dulu sambil napas. Tenang dulu, makmum tenang. Jangan buru-buru kebakaran jenggot, tenang dulu. Dah, waladhdallin. Nah, sebelum mengucapkan amin, si imam dianjurkan ucapkan Rabbighfirli. Ada lagi riwayat Rabbighfirli wali walidiyah. Tapi yang baca Rabbighfirli wali walidiyah bukan si makmum yang denger, tapi si imam bacaannya. Bacaan si imam kan Fatihah dibaca. Kalau kita ngapain? Ngedenger kan? Jangan Rabbighfirli kitanya. Imam yang Rabbighfirli. Nanti kita pas ketika baca Fatihah baru kita Rabbighfirli sendiri. Rabbighfirli kan udah tuh. Waladhdallin. Baru si imam dalam hati udah napas lo sambil Rabbighfirli wali walidiyah. Nah pas amin sertakan baru. Karena ada hadis menyatakan siapa yang menyertakan aminnya imam yang disertakan oleh si makmum, jadi makmum mengikuti aminnya, maka akan diaminkan malaikah. Siapa yang diaminkan malaikah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lampau. Udah tahu gak belum ini sekarang ilmunya? Nah begitu. Ya, jadi amin di luar dalam mengucapkan ada 4. Yang 3 sah, yang 1 nggak boleh. Yang pertama dua-duanya mat, hamzah dan mim. Amin. Panjang banget tuh. Tuh mas. Yang kedua hamzahnya apa namanya qasar, mimnya mat. Amin.
Yang ketiga, hamzahnya mat, mimnya qasr. Amin. Yang keempat, nah ini masih boleh nih, 4 yang boleh. Dua-duanya qasr. 4 lihat imam. Digedek lihat bacanya panjang banget. Walau panjang banget. Ya, Fatihah, wah abis ini Baqarah nih. Pas amin jadi gedak dia ngomong amin. Amin. Yang nggak boleh ditasydid mimnya. Amin. Tuh ini tasydid. Jadi amin masih boleh. Ya. 4 itu yang tasydid amin itu nggak boleh tasydid. Ya. Nah, dikit lagi ya. Waslan wala dhalin, waslan. Tuh. Wa qul amin wala tasilhu biqaulika. Wala tasilhu biqaulika wala dhalin waslan. Pisahkan amin dari wala dhalin, jangan disambung. Wala dhalin, amin. Oh, apalagi sholat tarawih tuh banyak begitu tuh. Waladhdallin, amin. Sambung kan? Sambung napasnya, nggak dipisah. Jangan disambung. Tapi sekedar tumakninah, subhanallah, kadar subhanallah. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya. Nah, di dalam 3 sholat ini disunahkan pada rakaat kedua jahar bacanya, yaitu Fatihah dan surah bacanya diangkat. Ya, baik dia imam atau dia sholat sendiri atau dia makmum yang tidak dia mendengar bacaan si imam, maka dianjurkan diangkat suara. Arti angkat suara sekedar dia yang denger, bukan orang kanan kiri sampai se-RT. Cuman dia doang yang denger. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia yang denger. Itu nggak apa-apa. Subuh, apa lagi? Maghrib, isya. Itu dia. Dan setiap sholat gobok yang ada di dalam waktu tersebut. Kita gobok zuhur di waktu maghrib. Nah, maka 2 rakaat zuhur itu sunnah angkat suara. Kita gobok asar di waktu isya, sunnah dua-duanya angkat suara. Berarti apa pemahamannya? Kalau seandainya sholat 3 ini yang disunahkan angkat suara, kita gobok di waktu yang tidak dianjurkan angkat suara, maka jangan angkat. Subuh kita gobok jam 10, jangan pakai speaker, angkat suara. Subuh gobok waktunya di waktu yang tidak dianjurkan angkat, maka ikutin yang waktu yang tidak dianjurkan suara. Jadi sekalipun sholat subuh karena gobok, maka jangan angkat suara. Isya goboknya di waktu zuhur, jangan diangkat suara. Maghrib goboknya di waktu asar, jangan diangkat suara. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya. Ini yang aku maksud, Imam Ghazali katakan fi rak'atainil ulayaini, di dalam 2 rakaat yang pertama. Cuma itu tuh yang tadi sedikit dalam Fatihah Maliki Yaumiddin. Ada yang mematkan, ada yang mengkosorkan. Di antara yang kemarin yang diholkan di Gresik, Habib Abu Bakar As-Segaf itu ketika ditanya bagaimana kalian, ya, orang-orang aulia, tasawuf, wa aulawin, bagaimana kalian dalam baca? Maka beliau menjawab, kalau pertama kami mematkan Maliki Yaumiddin, tapi kalau kedua kami mengkosorkan Maliki Yaumiddin. Rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga dan seterusnya terserah mau dimatkan atau kosor. Di pertama dimatkan, yang kedua di kosor.
Illa an takuna ma'muman. Nah, melainkan kalau dia makmum dalam keadaan dia dengar bacaan si. Kalau dia nggak dengar, dibaca juga. Kalau jauh, ya, speaker nggak ada, nggak kedengeran, ya udah dibaca. Tapi dengan catatan, baca jangan mengganggu kanan kiri. Baca yang sekedar dia sendiri yang dengar. Wajhar bita'min. Nah, kalau amin jahar, ya, angkat suaranya. Waqra fi subhi ba'dal Fatihah, sampai sini dulu. Bacaan apa selepas Fatihah, apa yang dianjurkan kita baca, nggak bikin-bikin sendiri. Apa bagian setelah Fatihah yang layak kita baca? Surah-surah apa aja? Subuh bacanya apa? Maghrib bacanya apa? Isya bacanya apa? Zuhur jangan kuliah kulhu ya, dia lagi kulhu. Ya. Ya, andalan. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya.